Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Rista Husnyananda. Dan hari ini kita akan bahas mengenai metode penyelesaian terlarang dalam soal hukum Kirchhoff. Jadi suatu ketika saya pernah ikut bimbel di Surabaya, diklat gitu ya. Dan suatu ketika mentor saya pernah mengerjakan soal hukum Kirchhoff dengan suatu metode penyelesaian yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Saya sampai tercengang ya saat melungu, ya, nggak bisa speechless. Seperti apa hukum itu? Mari kita mulai. Bismillah. Jadi kita punya soal hukum Kirchhoff ini tahun yang kemarin UMPT 96. Jadi beliau itu melakukan bahwa I1, I2, I3-nya kira-kira seperti ini. I1 keluar, I2 keluar, I3 juga keluar. Semuanya keluar. Mau ngapain? Mau ngapain ini? Maka akibatnya pada titik ini akan berlaku I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Wow, sampai sini saya benar nggak percaya ya, kok bisa kayak gini. Jadi nggak jelas harus masuk mana, harus keluarnya mana. Pokoknya ya seperti ini ya. Akan tapi ini sebenarnya tidak menyalahi kaidah hukum Kirchhoff, di mana perumusannya saja adalah sigma I sama dengan 0. Penjumlahan arus pada titik adalah sama dengan 0. Oke. Dan ya kalau tanya I3 berarti adalah minus I1 minus I2. Nah, kalian bisa menggunakan persamaan ini di persoalan yang kemarin sudah sempat kita bahas. Nanti akan keluar hasil yang juga sama persis. Oke. Meskipun ini sulit dipercaya. Maka kemudian perjanjian tanda, kita akan tentukan arusnya di sini ya. Oke, pertama arus bisa mengalir seperti ini dari VA ke VB karena VA itu lebih besar daripada VB. Jadi kalau beda potensialnya lebih besar akan muncul arus dengan arah seperti ini ya. Katakanlah si A ini 10 volt, si B ini katakanlah 8 volt. Terjadi perbedaan potensial sehingga muncul arus yang arahnya seperti ini. Maka I itu bisa kita rumuskan sebagai V per R, VAB per R, ini adalah hukum Ohm. Maka VAB ini ketemu dengan E1 dan E2, maka awas E1 sama E2 akan dikurangi serta akan ditambah min E1 plus E2. Nah ini sedikit membingungkan karena biasanya kan kalau ketemu E1 nya plus, ini kan kutub positif, ini adalah kutub yang negatif. Oke, ini khusus untuk menghitung arus ya. Ini sedikit kita ubah sudut pandang kita. Oke. Kalau misalnya kalian kurang suka dengan cara ini, sebenarnya ini masih bisa kita gunakan persamaan yang kemarin. VAB itu kan sebenarnya adalah I dikalikan dengan R ya. Kemudian ketemu dengan baterai E1 itu tandanya ketemu kutub positif. Kemudian baterai E2 itu tandanya negatif. Nah, perhatikan kalau IR-nya ini VAB-nya dipindah ruaskan ke sebelah kiri akan min E1 serta plus E2. Oke, bisa diikuti sampai sini. Ini mohon maaf ya kalau penjelasan saya kurang tepat ya, karena pada saat saya jelaskan saya sebenarnya sedang jalan-jalan di Pantai Kenjeran Surabaya bersama anak-anak saya. Kebetulan saya tinggal dekat situ ya. Nah, jadi saya sambil dengarkan lewat Zoom ya, sambil jaga anak-anak saya ya. Jadi ya, oh ya saya sarankan kalian banyak jalan-jalan ya. Saya sering kok lagi menghadapi soal fisika yang sangat sulit, saya nggak ketemu jawabannya, terus saya udah capek, saya pergi keluar jalan-jalan dan ternyata tiba-tiba entah bagaimana saya tiba-tiba ketemu solusinya ya. Oh gini caranya. Nah, tiba-tiba saya dapat pencerahan gitu dari jadi ya mesti ya keadaan santai, relax, nggak usah dipikirkan. Tiba-tiba entah gimana dapat jawabannya. Dan ternyata Einstein pun juga kayak gitu, dia juga suka jalan-jalan di taman. Oke, jadi sekali-kali kalian mesti jalan-jalan, harus tahu waktu kapan serius, kapan waktu santai. Oke, maka kembali lagi ke sini. I1 bisa kita rumuskan sebagai V. Oh ya, V-nya itu ini adalah A, ini adalah B. Kita baca dari atas ke bawah ya, sesuai dengan arah arusnya. Ini kan atas ke bawah ya. Atas ke bawah, kita baca dari atas ke bawah. I1 adalah V, V-nya VAB ya.
ketemu dengan baterai 9 volt ini, jangan lupa tandanya adalah negatif ya, dibagi dengan 3. Biar hati-hati sebelah sini. Kemudian I2 adalah VAB, bawah ke atas, atas ke bawah, ketemu dengan baterai 6 volt, ini tandanya adalah negatif, dibagi dengan hambatannya 2 volt. Kemudian I3 adalah V-nya karena nggak ketemu dengan baterai apapun, langsung dibagi dengan 2 saja seperti ini. Oke. Maka selanjutnya adalah I1, I2, I3 itu jangan lupa dapat kita gabungkan ke dalam persamaan hukum Kirchhoff ini. Maka I1 adalah V-9 dibagi dengan 3 plus I2 V-6 dibagi dengan 2 plus I3 V bagi 2 sama dengan 0. Oke. Maka penyebut di bawah ini bisa kita samakan. Untuk menjumlahkan ini kan harus kita samakan, yaitu kita bagi dengan 6. Bagi dengan 6 sama 3, 2V min 18 sebelah sini. Kalau sebelah sini 6 bagi 3, 3V min 18. Kemudian yang sebelah sini adalah plus 3V. Ini sama dengan 0. Maka selalunya yang luar biasa dari metode ini adalah 6 sama 0-nya hilang. Karena ini kan langsung dikali. Sehingga tersisa bagian atasnya saja, 2V, 3V sama 3V. 8V min 36 sama dengan 0. Oke, ini luar biasa banget. Saya benar terkaget-kaget gitu dengan cara ini. Maka pindahkan ruas, 8V sama dengan 36, V sama dengan 36 per 8, seakan jadi bagi 4 ya. 9 per 2, yaitu 4,5 volt ya. Oke, sampai sini kita masih belum selesai ya. Kita sudah dapat tegangan kabelnya dari atas ke bawah, 4,5 volt. Maka tinggal kita masukkan sebelah sini 4,5, yang harusan tadi kita dapat kurangi dengan 9 dibagi dengan 3, itu adalah min 4,5 ya, dibagi dengan 3 adalah min 1,5 ampere. Oke, dan min 1,5 ampere ini sebenarnya adalah sama dengan yang kemarin kita sudah bahas. I1 adalah 1,5 ampere dengan arah ke atas ya. Maka ini kan tadi kita tetapkan arahnya ke bawah sehingga hasilnya pasti ya negatif. Oke, lanjutkan. I2 adalah 4,5 dikurangi dengan 6 dibagi dengan 2. Berarti min 1,5 dibagi dengan 2 adalah min 0,75 ampere. Oke, ini juga sama persis dengan yang sebelah sini 0,75 dengan arah ke atas. Nah, ini karena ini arahnya ke bawah, tandanya pasti negatif. Oke, maka I3 yang terakhir, ini sebenarnya kita cari 4,5 dibagi 2, yaitu 2,25 ampere. Arahnya sudah tepat ke bawah. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai sini ini luar biasa banget ya. Saya benar-benar terkaget-kaget ya dari metode seperti ini. Oke, maka selanjutnya adalah kalian pasti bertanya, kok bisa seperti ini? Maka ini sebenarnya masih berkaitan dengan metode tiga kabel yang kemarin sempat kita bahas, yaitu VAB. VAB itu kalau kita baca dari atas ke bawah ya, A ke B, maka 3I1 positif negatif. Positif ya, harusnya ke bawah. Ketemu dengan baterai 9 volt ini plus 9. Oke, ini kita gunakan tanda perjalanan tanda beda potensial ya. Seperti biasanya. Kemudian kabel kedua 2I2 itu tandanya positif, ketemu baterai 6 volt itu tandanya juga positif. Kemudian ketemu yang baterai kabel ketiga 2I3 ini juga tandanya positif. Oke. Maka perhatikan bahwa kalau kita mencoba rumuskan I1 yang seperti ini, maka I1 kan sebenarnya adalah VAB 3I1 sama dengan VAB. 9 pindah ke sana dikurangi dengan 9. Maka I1 adalah VAB dikurangi dengan 9 dibagi dengan 3. Ini sama persis dengan yang metode terlarang ini. Oke. Jadi ya bukan sulap bukan sihir ya. Ada penjelasan logisnya kenapa bisa seperti ini ya. Cuma tentu saja kalau kalian memilih pasti kan dibandingkan sama yang ini pasti akan lebih memilih yang metode terlarang. Kenapa? Karena ya tanda positif negatifnya rentan jauh lebih mudah yang sebelah sini. Kalau ini kan rentan kesalahan ya.
Oke, kalau misalnya kalian kurang suka dengan cara seperti ini, Tenderloin pernah memberikan suatu solusi yang berbeda, sedikit berbeda. Beliau menyatakan bahwa ya VAB itu adalah 3I1 plus 9, masih sama kayak yang tadi. VAB itu adalah 2I2 plus 6, VAB itu adalah 2I3. Oke, maka selanjutnya beliau memberikan sebuah tips bahwa ini 322 ini sama kayak yang tadi penyebutnya, dikalikan dengan 2, kalikan dengan 3, dikalikan dengan 3. Maka itu akan kita dapatkan 2V sama dengan 6I1 plus 18. Sebelah sini adalah 3V, 6I2 plus 18. Ini adalah 3V, 6I3. Oh, sebentar ya. Oke, maka selanjutnya tinggal kita jumlahkan ketiga persamaan ini. Sebelah sini adalah 8V. Nah, sebelah sini adalah 6I1, 6I2 plus 6I3 sebenarnya adalah 6I1, 6I2 sama 6I3 ditambah dengan 36. Nah, bagian sebelah sini jangan lupa adalah sama dengan 0. Sehingga ya tidak kita perlukan sebenarnya ini ya. Sehingga tersisa 8V sama dengan 36. Sehingga jawabannya juga akan sama dengan barusan 4,5 volt. Oke, maka selanjutnya tinggal kita kembalikan ke persamaan ini. Kita dapat I1, I2 sama I3-nya. Oke, alhamdulillah. Dulu saya pernah belajar mengenai algoritma pemrograman linear. Saya gunakan sampai itu sekitar 17-20 variabel. Jadi, saya coba masukkan algoritmanya dalam bahasa pemrograman. Saya masukkan inputnya, sekian variabel itu, dan saya pencet, langsung keluar hasilnya. Hampir sekejap itu juga ya. Yaitulah keajaiban komputer serta algoritma. Dan algoritma itu adalah suatu teknik perhitungan yang lebih efisien. Jadi ketika saya lihat dalam algoritma itu, benar-benar saya nggak nangkep ya. Saya bisa ya menggunakan linear 3-4 variabel, tapi kan ya tapi begitu masuk dalam itu jadi menjadi sangat sulit dipahami. Tetapi pasti pangkalnya ya berasal dari konsep dasarnya. Ya entah bagaimana ya, entah bagaimana ketemu suatu teknik yang lebih efisien sehingga bisa dapat cara yang lebih cepat seperti itu. Akan tetapi sekalipun saya mengajarkan kepada kalian, bukan berarti sebenarnya saya kurang suka ya metode ini diajarkan di Indonesia. Kenapa? Karena saya khawatir ya kalian akan ya kurang namanya instan biasanya nggak baik. Jadi ada banyak sekali hal baik yang bisa kita pelajari di cara lambat ini ya, dimana kita belajar sesuatu yang prosedural dari A ke B ke C dan agak-agak dihafalkan ya. Yang nanti kalian kerja kalian akan seperti itu, misalnya di pabrik ada SOP-nya. Kemudian ini kita belajar untuk menulis secara rapi, loop 1, loop 2, loop 3, kemudian dan teliti juga. Tanda positif negatifnya jangan sampai salah. Dan ini kita butuh kerja keras, butuh waktu yang tidak sedikit ya untuk bisa mencapai cara penulisan seperti ini. Dan kalian mesti meluangkan waktu, investasikan waktu cara lambat seperti ini. Dan cara cepat seperti ini saya khawatirnya jadi kurang ya kurang baik lah buat kalian ya. Dimana nanti pada saat kuliah dosen pasti pakai cara lambat, dosen nggak mau pakai cara cepat. Dan pas kerja juga kalian wajib konsep dasarnya ya. Oke, jadi tolong kalau misalnya kalian menggunakan ini, tolong pergunakan dengan bijak. Boleh sih ya sebenarnya ya. Nanti pas ya di realitanya kita pakai cara cepat sih ya, nggak mungkin pakai cara lambat terus menerus. Kita pakai software, kita pakai kalkulator, kita pakai tools supaya ya sekejap lah hasilnya. Tapi wajib konsep dasarnya wajib kita pahami terlebih dahulu. Oke, jadi tolong kalau kalian mau share video saya, jangan langsung share ke bagian ini, tapi share video-video saya sebelumnya, sehingga pemahaman kita terhadap hukum Kirchhoff itu utuh dan menyeluruh. Oke, itu aja dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari ini semua ya. Oke, jadi ya, dan bisa membuat sesuatu yang lebih besar daripada ini semua suatu saat nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi mengenai Kirchhoff, silahkan layankan ke persahabatinfisika@gmail.com. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena habis ini kita akan bahas soal SIMAK ini 2012, di mana ini adalah kelemahan, saya akan tunjukkan kelemahan daripada metode terlarang ini.
yang pastinya akan sangat menarik untuk dibahas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.